Di dunia investasi, selalu ada tarik-menarik abadi. Kita pengen untung besar, tapi di sisi lain kita takut rugi. Gimana kalau ada cara sistematis untuk menemukan keseimbangan yang sempurna? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan tunjukkan caranya. Langkah demi langkah. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana cara kita menavigasi antara iming-iming keuntungan besar dan ketakutan akan kehilangan modal? Jawabannya ada dua nih. Pertama, kita harus paham matematikanya. Dan yang kedua, yang mungkin lebih penting, kita harus paham psikologi diri kita sendiri. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari dalam diri kita dulu, yaitu selera resiko. Lalu kita akan belajar bahasa investasi, mengungkap apa itu keajaiban diversifikasi, memetakan semua kemungkinan yang ada, dan terakhir, kita gabungkan semuanya untuk menemukan racikan portofolio yang paling pas buat Anda. Yuk, kita mulai! Oke, sebelum kita ngomongin rumus dan angka-angka, kita harus ngomongin perasaan dulu. Serius, setiap keputusan investasi itu bukan dimulai dari spreadsheet, tapi dari seberapa nyaman Anda dengan yang namanya ketidakpastian. Ini adalah fondasi dari segalanya. Semuanya dimulai dari konsep kunci ini, penghindaran risiko atau risk aversion. Sederhananya gini, kebanyakan dari kita itu nggak mau ambil risiko kalau nggak ada imbalan ekstra. Bayangin aja, Anda pasti minta bayaran lebih kan buat pekerjaannya lebih berbahaya? Nah, dalam investasi, imbalan ekstra itu namanya premi risiko. Nah, investor itu bisa kita bagi jadi 3 tipe. Coba deh Anda pikir Anda termasuk yang mana? Apakah Anda penghindar risiko, yang mana ini adalah mayoritas orang? Atau Anda netral, yang penting cuma imbal hasilnya? Atau jangan-jangan Anda malah pencari risiko, yang justru suka tantangannya? Mengetahui posisi Anda di sini, itu langkah pertama yang krusial banget. Dan kerennya, perasaan ini bisa kita ubah jadi angka loh. Jangan pusing sama rumusnya, fokus saja ke tujuannya. Fungsi ini pada dasarnya memberikan satu skor kepuasan untuk sebuah investasi. Skor ini menyeimbangkan imbal hasil dengan risiko. Dan yang paling penting, disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko Anda yang diwakili oleh huruf A itu. Nah, slide ini menunjukkan betapa kuatnya konsep tadi. Lihat deh, ada 2 investor ngelihat saham yang sama persis, tapi keputusannya beda total. Investor 1 yang lebih berani dapat skor kepuasan 5,75%. Wah, lebih tinggi dari instrumen bebas risiko. Buat dia, ini oke. Tapi investor 2 yang lebih konservatif, skornya cuma 2,63%. Buat dia, risikonya nggak sepadan. Psikologi mereka masing-masing menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oke, sisi manusianya udah kita pahami. Sekarang, mari kita pelajari bahasanya. Angka-angka ini bukan buat nakut-nakutin ya. Ini cuma alat bantu dasar yang kita butuhkan buat mendeskripsikan dan membandingkan investasi secara objektif. Kita akan pakai data yang super simpel ini sebagai contoh. Anggap aja, ini rekam jejak 2 aset selama 3 tahun. Dari angka-angka ini aja, kita udah bisa hitung semua yang kita perlu tahu. Jadi, ada 3 hal utama yang perlu kita lihat. Pertama, imbal hasil rata-rata. Ini hadiahnya. Kedua, deviasi standar. Ini risikonya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat bikin portofolio, yaitu korelasi. Atau gampangnya, gimana cara aset-aset ini menari bersama. Nah, setelah dihitung, ini dia hasilnya. Aset B imbal hasilnya lebih tinggi, tapi risikonya juga lebih tinggi. Terus perhatiin angka terakhir, korelasi 1,0. Artinya, kalau satu naik, yang lain ikut naik. Kalau satu turun, yang lain ikut turun. Mereka ini geraknya bareng terus. Seperti yang akan kita lihat nanti, ini bikin mereka jadi pasangan yang kurang ideal untuk diversifikasi. Sekarang kita masuk ke salah satu ide paling keren dalam dunia keuangan. Diversifikasi itu bukan cuma soal punya banyak aset ya. Ini tuh semacam keajaiban matematika di mana risiko gabungan dari sebuah portofolio bisa jadi lebih rendah daripada rata-rata risiko masing-masing aset di dalamnya. Keren kan? Sekali lagi, jangan panik lihat rumusnya. Cukup fokus ke bagian yang disorot, rho atau simbol pH yang artinya korelasi. Inilah bahan rahasianya. Karena nilai korelasi itu bisa kurang dari 1 atau bahkan negatif, bagian inilah yang secara ajaib bisa menekan total risiko portofolio kita. Grafik ini nunjukin kekuatan korelasi dengan jelas banget. Kalau 2 aset korelasinya sempurna, yaitu +1, yang nggak ada gunanya diversifikasi. Risikonya cuma rata-rata aja. Tapi, lihat apa yang terjadi waktu korelasinya turun jadi 0. Boom! Risikonya anjlok drastis. Dan di tingkat ekstrim, kalau korelasinya negatif sempurna, secara teori kita bahkan bisa menghilangkan semua risiko. Inilah kenapa mencari aset yang gerakannya nggak barengan itu penting banget.
Oke, sekarang kita akan ambil semua konsep tadi, risiko, imbal hasil, korelasi, dan kita gambar dalam sebuah peta. Anggap aja kita lagi bikin semacam peta Google untuk keputusan investasi kita. Bayangin deh, setiap titik kombinasi aset yang bisa kita buat adalah satu portofolio. Nah, tugas kita adalah mencari yang terbaik dari yang terbaik. Garis melengkung yang kita lihat ini, yang disebut efficient frontier atau garis depan efisien, itu menghubungkan semua portofolio yang paling unggul. Maksudnya, untuk tingkat risiko tertentu, nggak ada portofolio lain yang bisa ngasih imbal hasil lebih tinggi. Ini adalah satu-satunya wilayah di mana investor yang rasional mau berada. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya gini, ngapain juga kita milih portofolio yang risikonya 15% dan untungnya 8%, kalau di garis depan efisien ada portofolio lain yang risikonya sama-sama 15% tapi bisa ngasih untung 10%. Nggak masuk akal kan? Makanya garis depan efisien ini adalah satu-satunya tempat yang logis untuk berinvestasi. Nah, kita hampir sampai di tujuan. Kita udah berhasil memetakan semua portofolio terbaik yang tersedia di pasar. Sekarang, langkah terakhir dan yang paling personal adalah memilih satu titik di peta itu yang paling sempurna untuk Anda. Sekarang, kita masukin satu pemain baru, aset bebas risiko, contohnya obligasi pemerintah. Dengan menggabungkan aset aman ini dengan portofolio-portofolio terbaik tadi, kita ternyata bisa menciptakan peluang yang lebih bagus lagi. Peluang baru ini membentuk sebuah garis lurus yang disebut garis alokasi modal, atau CAL, yang posisinya ada di atas kurva kita sebelumnya. Nah, ini mengarah ke sebuah ide yang terus terang revolusioner, teorema pemisahan dua dana. Artinya apa? Secara teori, semua orang, mulai dari pensiunan yang paling hati-hati sampai anak muda yang paling agresif, seharusnya punya portofolio aset berisiko yang sama persis. Satu-satunya yang beda adalah seberapa banyak uang yang mereka taruh di portofolio berisiko itu dan seberapa banyak di aset yang aman. Jadi ini dia puncaknya. Bayangin Anda punya kurva kepuasan pribadi yang isinya semua kombinasi resiko dan imbal hasil yang menurut Anda sama enaknya. Portofolio optimal Anda adalah satu titik persinggungan di mana kurva kepuasan Anda itu menyentuh garis alokasi modal dari pasar. Inilah momen di mana preferensi pribadi Anda bertemu dengan peluang terbaik yang tersedia. Oke, materinya lumayan padat ya. Yuk kita rangkum dengan cepat poin-poin paling penting yang harus Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Jadi, prosesnya gini. Pertama, pahami selera resiko Anda sendiri. Kedua, manfaatkan korelasi yang rendah untuk membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Ketiga, identifikasi garis depan efisien, yaitu peta dari semua portofolio terbaik. Dan terakhir, temukan titik di mana preferensi Anda bertemu dengan garis alokasi modal. Itulah portofolio optimal Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi investasi apa yang bagus, tapi lebih ke di mana letak titik optimal saya di peta investasi ini. Membangun portofolio bukan lagi seni tebak-tebakan, tapi sebuah proses yang terstruktur. Kira-kira di mana titik itu untuk Anda? Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Kalau ada konsep yang ingin Anda perdalam, jangan ragu sampaikan di kolom komentar ya.